Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Dalam kesempatan siang hari ini, mari kita selalu bersyukur ya pada Tuhan karena rahmatnya yang begitu luar biasa. Walaupun ini cuaca sudah mulai kemelekap, sudah mau hujan lagi. Ya, izinkan Mbah Bambang untuk menemani teman-temanku yang sementara kerja, sementara ngebolang, sementara mancing, sementara di perjalanan, atau sementara ngopi. Nah ini, saya ngopi. Mari ngopi dulu bro. Nikmat. Kopi Indonesia itu kopi menyehatkan. Jadi memang hidup itu kalau disyukuri, dinikmati memang sungguh luar biasa. Nah, di kesempatan siang hari ini itu Mbah akan menjawab pertanyaan teman-teman Mbah yang mengatakan, banyak sekali yang mengatakan, menanyakan itu bagaimana cari kekayaan. Cari kekayaan. Memangnya kalau kaya itu enak loh. Itu loh. Susah. Hidup itu kalau kita kurang mensyukuri, sekalipun harta melimpah, tetap saja susah. Yang kaya saja susah, apalagi yang miskin kan lebih susah lagi. Jadi hidup itu teman-teman, itu pertama itu harus banyak bersyukur. Jadi kalau menanyakan bagaimana cari kekayaan, ya bekerja, berusaha. Bekerja, berusaha itu namanya kita itu mencari. Memang rezeki itu sudah ada, tapi rezeki itu tidak bakalan akan datang sendiri gitu loh. Tidak akan datang sendiri. Tetap ada usaha. Kalau kita berdoa, ya, kalau kita berdoa semata-mata cuma minta rezeki, minta kekayaan, itu menurut Mbah pribadi itu tidak benar. Ya. Karena apa? Tuhan itu tahu, mau bisnis dengan doa. Tuhan nggak mau bisnis dengan doa, nggak mau. Jadi kalau berdoa secukupnya saja. Yang diperbanyak adalah mensifati, mengagungkan Tuhan, bukan banyak permintaan gitu loh. Jadi menurut saya pribadi itu kalau kita doa cuma minta kaya, berarti doa itu sama dengan barter dengan Tuhan supaya dapat kekayaan. Itu menurut Mbah itu kurang tepat. Mbah itu nggak pernah minta begitu. Mbah itu tuh kalau berdoa cuma minta dikuatkan saja, kuat saja, kuat menghadapi apa saja kuat. Begitu Mbah. Sedangkan makan saja, kalau badan saya ini masih kuat, saya belum makan. Yang penting masih kuat. Itu saja hidup tuh. Kalau kuat, badan kuat, kita ini bisa happy-happy. Bisa senang-senang, bisa ibadah dengan sempurna. Jadi menurut saya itu begitu teman. Jadi jangan tukar doa dengan kekayaan. Itu nggak tepat. Sekarang ambil contoh aja begini, Mbah ini sering ngebolang, ya sering ngebolang, sering ketemu teman-teman di kebun, orang tua di kebun. Coba ditanya orang tua di kebun itu, tanya, Mbah atau Om atau Pak, mau tanya, rumah sakit jantung di mana? Itu petani itu paling nggak bisa menjawab, bisa menjawab. Kenapa? Dia nggak pernah mengerti tentang kayak begitu.
Tanya saja, Mbah kalau sakit obatnya apa? Paling jawabnya, ya sembuh dengan sendirinya. Ya pakai macul, pakai bertani, hilang penyakit. Nah, gantian coba tanya sama orang kaya. Ya, tanya orang kaya. Orang yang dianggap kaya, tanyakan, Pak, rumah sakit jantung itu di mana? Oh, hafal dia. Hafal dia. Sampai luar negeri pun tahu. Tahu. Karena apa? Ya itu yang dialami gitu loh. Makanya ya. Jadi konsep Tuhan itu sungguh luar biasa. Adil. Kita ini sudah ditakdirkan, kalau memang ditakdirkan kaya ya kaya. Kalau ditakdirkan miskin ya miskin. Pokok dari bagaimana cara mensyukuri rahmat-rahmatnya saja begitu. Orang kaya pun kalau pandai bersyukur, dia lebih hebat. Lebih hebat. Begitu juga orang miskin, kalau pandai bersyukur, tentu bahagia. Jadi kita ini begitu, teman. Jadi bagaimana mau cari kaya, kita kasih gambaran tadi. Jadi orang kaya itu memang juga susah, mau mengaturnya itu juga susah, pusing kalau nggak bisa mengaturnya. Jadi orang miskin pun juga pusing karena nggak ada duit, nggak ada ini. Tapi bagaimana letak rasa di hati itu membuat kita bahagia. Jadi nggak usah terobsesi, punya pemikiran paksa untuk jadi orang kaya. Nanti malah nggak bisa tidur, nggak bisa santai-santai, nggak bisa ngepulang. Iya, kalau temanku mukanya dari direktur perusahaan yang besar, ya nggak bisa jalan-jalan ke hutan ya, ngurusi karyawan, yang ngurusin kerjaannya. Jadi kita ini sudah ditakdirkan. Kalau memang kita ini kaya ya kaya, kalau enggak ya enggak. Tapi sebenarnya kaya dan miskin itu bukan ukuran bahagia, ya bukan. Karena bahagia rasanya letaknya di hati. Jadi rasa di hati. Itu temanku. Jadi Mbah itu ini sharing ya, mungkin Mbah juga salah. Mungkin teman-temanku lebih tahu itu. Saya tetap menghargai, menghormati. Namun karena ditujukan ke Mbah bagaimana cara kaya, saya kasih gambaran begitu saja. Kalau kepingin dapat rezeki, ya kerja, usaha. Itu banyak yang lapangan-lapangan usaha-usaha apa saja bisa. Mau niaga, mau bertani, berkebun, mau apa saja sudah disiapkan oleh Tuhan. Konsep Tuhan luar biasa, teman. Nggak usah diikuti malas itu tinggalkan. Apa saja yang bisa menjadikan jadi rezeki, lakukan saja. Tentunya yang halal. Yang halal, jangan bekerja atau melakukan pekerjaan yang tidak halal. Itu tidak diridhoi, ya. Dan nanti hasilnya pasti tidak baik. Ada yang tanya juga, kalau piara pesugihan bagaimana, Bah? Piara babi ngepet, tuyul, atau banaspati atau apa supaya jadi kaya? Itu omong kosong, teman. Omong kosong. Tidak benar itu. Menurut Mbah tidak benar itu. Kalau piara tuyul jadi kaya, ternyata Mbah tahu sendiri kok. Orang yang kayak begitu ya kekayaan sampai di mana? Tetap orang itu tetap kurang terus. Mau piara tuyul 1000 tuyul pun manusia tetap kurang. Itulah kalau pakai itu sungguh jangan bersentuhan dengan jin, jangan bersentuhan dengan jin. Itu bahaya, kawan. Jadi Mbah tidak
tidak suka dan tidak mau menjawab dan tidak mengizinkan untuk piara-piara pesugihan, karena pada dasarnya itu akan merugikan diri kita sendiri, rugi dunia, rugi juga di akhirat. Jangan sekali-kali bersentuhan dengan jin, karena kalau bersentuhan dengan jin nanti saudara sendiri yang akan kelabakan, kerepotan. Ini pengalaman Mbah ya. Pengalaman Mbah. Dulu itu waktu masih kecil, Mbah saya itu juga termasuk orang yang disegani di kampung itu juga begitu. Saya dipertunjukkan di dalam musola di atas gunung ya. Itu sudah saya katakan di video lalu. Saya lihat sendiri tentang jin. Sehingga saya teriak-teriak ketakutan ya, masih kecil. Jadi tidak usah bersentuhan dengan jin, karena nanti Anda akan diperbudak oleh jin dan mau jadikan alas nanti di neraka nantinya. Itu jangan. Nah, untuk teman-temanku yang nanyakan tentang pesugihan, tapi nggak usah. Untuk apa? Malu di dunia dan di akhirat. Jangan bersekutu dengan jin atau setan atau apa, gendruwo, tetek, bengek. Itu tidak diridai oleh Tuhan. Itulah temanku, obrolan siang hari ini. Mudah-mudahan bisa menjawab, memuaskan teman-temanku. Namun kalau kurang pas ya, namanya orang Mbah ini orang biasa, bukan orang ahli. Jadi apa yang Mbah katakan ini berdasarkan pengalaman Mbah saja. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita selalu senang sekali komunikasi melalui WA, itu senang sekali Mbah. Bukan Mbah itu semata-mata karena punya channel YouTube atau enggak, itu enggak ada perencanaan sama sekali. Saya suka cuma bersilaturahmi dengan teman-teman semua, tidak pandang suku, ras, agama atau apa saja. Mbah itu sama, kita diciptakan Tuhan dengan nama sama, yaitu manusia. Jadi Mbah tidak pilih kasih dengan siapa saja. Demikian, mudah-mudahan obrolan siang hari ini bisa menemani teman-temanku dan membuat teman-temanku tentunya lebih semangat dalam menjalankan aktivitas pekerjaan setiap hari, kemudian banyak berkah untuk keluarga. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, tetap semangat.